Ini juga dipakai oleh Andar Ismail. Saya kutip dari Andar Ismail. Anak kecil kalau dia belajar jalan, dia jalan di batu-batu, dia pegang dia punya mama. Kalau dia belajar jalan. Tapi kalau dia jalan di butas, jalan mulus di depan, dia lepas lalu dia lari. Kalau lari, jatuh, menangis, baru dia bilang, mama pegang. Itu anak-anak. Orang Kristen juga begitu. Acap kali kita lepaskan diri dari pegangan sang kuasa, dari pegangan sang pokok itu, karena kepentingan kita, karena kesombongan kita, karena egoismenya kita merasa diri hebat, merasa diri apa yang kita punya adalah kekuatan kita. Kita lepaskan diri, lalu kita lari keluar dari jalan Tuhan, dari jalur Tuhan. Maka kalau kita jatuh baru kita bilang, miri dulaka, miri namu kita. Padahal dia yang lepaskan diri dari Tuhan. Menjerit, mencari Tuhan sering kali terjadi dalam kehidupan umat Tuhan, tak kala mereka melepaskan diri karena kepentingan kehidupan mereka. Karena itu Bapak Mama, bagian ini menjadi sebuah penting untuk kita renungkan dalam perjalanan kehidupan kita. Kita mesti tinggal di dalam Yesus dulu, baru kita bisa berbuah. Yesus Kristus pokok anggur. Yesus Kristus itulah pohonnya. Kita adalah ranting-rantingnya. Kalau kita sebagai ranting itu tidak melekat pada sang pokok atau sang pohon, maka dia akan mati, lalu rantingnya akan diambil orang, dikumpulkan, dicampakkan ke dalam api dan dibakar. Yang tadi ada dalam ayatnya yang ke-6. Tetapi orang-orang Kristen, dia harus percaya sungguh-sungguh kepada pokok anggur yang benar, itu Yesus Kristus. Yang dalam bacaan kita hari ini dia bilang, tinggal di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tinggal di dalam aku. Bapak Mama, ada kalimat bilang begini, diberkati untuk menjadi berkat. Ini sesungguhnya kita egois, tunggu dapat dulu baru mau jadi. Kita harus jadi berkat dulu, baru kita diberkati Tuhan. Amin. Makanya ada itu pujian bilang begini, hidup ini harus jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan untuk jadi berkat. Dimanapun kita berada, punya berkat Tuhan, pakai itu untuk jadi berkat. Tidak punya juga hidup kita pakai, jadikan itu sebagai persembahan yang hidup dan berkenan kepada Tuhan. Itu Paulus bilang kepada jemaat di Roma. Kita tidak punya apa-apa sekalipun hidup kita yang kita persembahkan untuk Tuhan. Baru-baru waktu Bapak Egal kasih turun itu apa dia bilang Pak Vikaris, semua ini hanya titipan Tuhan saja. Uang, harta titipan Tuhan, hewan peliharaan itu titipan Tuhan. Bahkan jauh daripada itu, nafas juga adalah titipan Tuhan. Maka kalau Tuhan ambil, itu haknya Tuhan. Maka selama dia masih menjadi bagian kehidupan kita, beri yang terbaik untuk Tuhan. Amin. Sebelum kita tidak mampu berjalan lagi, sebelum kita tidak mampu bicara lagi, tetapi selama hidup ini Tuhan beri kesempatan bagi kita, itu adalah kesempatan untuk jadi berkat. Dan kita berkata ketika kita sudah tidak bisa apa-apa lagi, berkata seperti Paulus, sekarang telah tersedia bagiku mahkota kemuliaan. Bermegah di dalam Tuhan tidak salah, itu benar. Tapi bermegah di luar Tuhan itu yang salah.
Mengapa? Semuanya adalah milik Tuhan. Kalau Tuhan ambil, semua selesai. Karena itu Bapak Mama, untuk kita bawa pulang dan kita sampaikan salam kita kepada saudara-saudara kita seiman, suami kita kah, istri kita kah, anak-anak kita kah, keluarga kita kah. Yesus berkata, baca yang menjadi pegangan kita. 1. Yesus adalah pokok anggur yang benar. Tidak ada pokok-pokok anggur yang lain lagi. Tidak ada tempat kita sandarkan kehidupan yang lain lagi selain pada Yesus. Kalau kita hidup di luar Yesus, yang ada hanyalah kematian. Itu 1. Yang kedua, tinggallah di dalam Yesus. Rahasia hidup berbuah adalah tinggal di dalam Yesus.